Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hak merek. Adapun kelompoknya, ada saya sendiri Muhammad Rafi Akbar, ada Tikal Aliftia, ada Kevandri, Kristopora Putri, Raditya Fatir, Setian Zalna Ibrahim, dan terakhir Adelia Novitasari. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian merek dulu. Jadi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan pengertian bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Selanjutnya, pengertian merek menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk saing. Kemudian menurut Ciptono, merek adalah logo, instrumen legal atau hak kepemilikan, perusahaan, shorthand notation, risk reducer, positioning, kepribadian, rangkaian nilai, visi, penambah nilai, identitas, citra, relasi, dan evolving entity. Kemudian terakhir, menurut Alma, merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Kemudian jenis-jenis merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, secara umum merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama merek dagang, di mana merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kemudian merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang terakhir, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Next. Nah, kemudian kita masuk mengapa merek itu penting. Jadi mengapa merek itu penting? Yang pertama, mendapat pengakuan. Alasan terpenting kenapa merek penting bagi bisnis adalah dengan cara itulah bisnis atau perusahaan akan mendapat pengakuan dan dikenal oleh konsumen. Dan di antara elemen yang ada, logo menjadi hal yang paling penting dari penggunaan merek. Dengan logo, baik bisnis maupun produk akan sangat mudah untuk dikenali oleh pelanggan. Yang kedua, mendatangkan banyak pelanggan. Merek yang kuat secara umum berarti produk atau layanan yang ditawarkan mendapatkan kesan positif oleh konsumen. Mereka akan cenderung memilih produk atau layanan yang sudah akrab dan mereka percayai. Maka jangan heran jika merek memang memiliki citra positif. Konsumen akan merekomendasikan merek kita pada orang-orang terdekatnya. Hal ini tentunya akan mendatangkan lebih banyak lagi pelanggan untuk bisnis. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan diri di pasar atau pelanggan. Merek adalah salah satu indikator profesionalisme sebuah bisnis. Merek akan sangat membantu bisnis dalam membangun kepercayaan dengan konsumen atau pelanggan. Kebanyakan orang akan lebih cenderung memilih produk atau layanan yang profesional. Merek yang tepat akan memberikan kesan bahwa pelanggan atau konsumen dapat mempercayai produk dan layanan yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, merek akan mempermudah dalam periklanan. Iklan juga merupakan komponen utama dalam bisnis. Dengan merek yang kuat, tentunya akan membuat kegiatan mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan semakin mudah. Brand yang baik akan sangat mudah diterima oleh konsumen atau pelanggan.
Bisnis juga akan mudah dalam membuat strategi iklan yang efektif dan efisien. Nah, kemudian kita mengerti pengertian hak merek. Jadi, karena merek memiliki peran penting, maka wajar apabila merek tersebut harus dilindungi melalui badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan memiliki hak merek, maka suatu perusahaan memiliki hak dan kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada yang berhak, siapa aja sih yang berhak mengajukan hak merek? Yang berhak mengajukan hak merek itu biasanya pemilik atau pemegang hak atas merek terdaftar. Karena sang pemilik memiliki hak tersebut memperoleh haknya melalui klaim dalam bentuk pendaftaran JJKHI. Lalu pengalihan hak merek. Pengalihan hak merek itu hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena yang pertama, pewarisan, yang kedua ada hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat ada perjanjian atau sebab-sebab lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang merek. Lalu, apa saja sih pentingnya adanya hak merek? Yang pertama itu sebagai identitas untuk kredibilitas. Produk harus memiliki identitas yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Pemilik hak merek juga mendapatkan hak penuh atas produk yang terdaftar dalam merek yang telah terdaftar. Dengan begitu, konsumen juga dapat mengenali produk kita dengan mudah. Merek juga merupakan ciri khas atau pembeda dari usaha kita. Meskipun nantinya ditemukan produk yang kita jual sejenis dengan produk perusahaan lain, merek kita akan menjadi pembeda dan jaminan atas mutu barang atau jasa yang ditawarkan. Yang B, perlindungan hukum. Apabila merek kita sudah terdaftar, lalu ada pihak lain mencoba untuk meniru atau membuat kegiatan dengan mengatasnamakan merek kita, maka pihak tersebut dapat kita gugat melalui pengadilan dan negara akan melindungi produk kita karena prinsip pendaftaran merek dan first to file, yakni siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek. Sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu, sehingga perlindungan hukum merupakan pertahanan utama bagi merek yang tengah kita kembangkan. Yang C, peluang bisnis. Salah satu strategi agar bisnis agar cepat berkembang adalah melakukan kerja sama. Masalahnya, tidak semua pihak mau bekerja sama apabila produk kita tidak memiliki legalitas. Dalam hal ini adalah merek. Keuntungan apabila merek produk sudah terdaftar, kita dapat mengajukan kerjasama seperti mendapatkan peluang waralaba, franchise, ekspor, dan lainnya. Melihat meningkatnya jenis-jenis bisnis tersebut, maka jelas mereka akan memberikan keuntungan dari sisi hukum dan finansial.
Yang D, pemegang hak eksklusif atas merek. Merek adalah aset yang tidak berwujud dan merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa yang sudah terdaftar. Dengan memiliki hak merek, kita memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama. Yang E, mencegah penggunaan merek tanpa izin. Jika kita adalah pemilik merek yang sudah terdaftar, kita bisa meminta royalti kepada orang yang menggunakan merek kita. Jika ada yang menggunakan tanpa izin atau adanya pembajakan merek, maka berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, kita berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga dan mengajukan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek kita. Bahkan kita berhak melaporkan tindak pidana tersebut maupun melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang sesuai pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Yang F, alat promosi. Sebagai pemilik merek yang sah, kita dapat mengembangkan bisnis dengan lebih mudah dan efisien. Dalam mempromosikan atau mengiklankan produk atau jasa yang kita jual, kita hanya perlu menyebutkan merek saja. Yang G, menambah nilai aset perusahaan. Merek dapat digunakan untuk branding perusahaan. Branding perusahaan juga akan mengundang investor untuk datang menanamkan modal. Lalu, merek menjadi berharga jika sudah resmi terdaftar di DJKI. Akan sangat disayangkan jika merek kita dapat digunakan oleh semua pihak sehingga tidak memiliki nilai jual sama sekali. Lalu bagaimana apabila ada pihak lain yang mempunyai produk mirip dengan milik kita? Kita tidak perlu takut. Selama kita yakin produk yang kita tawarkan memiliki nilai atau keunikan lebih, kita dapat mendaftarkannya. Namun untuk mencegah adanya sengketa merek di kemudian hari, maka sebelum mendaftarkan merek ada baiknya kita memeriksa terlebih dahulu daftar merek apa saja yang sudah terdaftar di DJHKI. Lalu ada kerugian jika tidak melakukan pendaftaran merek. Yang pertama, ada penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selama merek sudah didaftarkan, akan merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan pemasaran produk dengan merek tersebut. Untuk proses dan prosedurnya pun tidak susah. Namun, jika telah habis masanya selama 10 tahun dan ingin meneruskan, maka harus melakukan perpanjangan pendaftaran merek. Yang B, sulit laku di pasaran. Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti meningkatkan peminat konsumen ke jasa atau barang yang kita tawarkan. Pasalnya, dengan daftar merek, konsumen akan segera mengetahui apa yang menjadi ciri khas dari barang atau jasa yang didagangkan. Biasanya, merek akan mempermudah konsumen untuk menemukannya dan membeli produk yang kita jual. Yang C, tidak mendapatkan hak khusus. Ketika kita mendaftarkan merek, maka kita akan mendapatkan hak yang spesial sesuai dengan undang-undang yang berlaku nomor 15 tahun 2001 tentang merek, menjelaskan bahwa hak atas brand merupakan hak eksklusif yang diberikan pada negara kepada pemilik bisnis dalam jangka waktu tertentu. Hak yang didapatkan apabila melakukan pengurusan merek adalah hak mengizinkan orang lain untuk menggunakan brand tersebut. Ada juga hak untuk melarang orang lain menggunakan merek yang kita buat dan hak untuk mengalihkan atas melisensikan hak merek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kerabat saya. Selanjutnya adalah prosedur pendaftaran merek baru di Indonesia. Di sini ada permohonan pendaftaran merek baru. Jadi sebelum melakukan pendaftaran merek, langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengecek terlebih dahulu keberadaan merek terdaftar di situs PDKI Indonesia DGIP
.co.id. Apakah merek yang akan didaftarkan itu telah didaftarkan oleh pihak lain atau tidak. Lalu hal ini berguna untuk menghindari penolakan permohonan atau sengketa merek lainnya apabila ada kesamaan dengan merek yang telah didaftar. Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online ataupun offline. Permohonan secara online dapat dilakukan di situs merek.dgip.co.id, sedangkan jika secara offline dapat melalui loket Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI di Jakarta maupun melalui kantor wilayah terdekat. Lalu prosedur permohonan pendaftaran merek baru yang secara offline itu pertama bisa mengajukan permohonan kepada Ditjen KI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Lalu setelah itu permohonan diajukan dan Ditjen KI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, kepada pemohon diminta untuk segera dilengkapi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Lalu dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan persyaratan, dilakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 9 bulan. Lalu dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substantif, pemohon atau kuasa dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasa tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Ditjen KKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Lalu jika pemohon atau kuasa menyampaikan keberatan tanggapan dan pemeriksaan melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, maka permohonan itu diumumkan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 10 hari sejak permohonan disetujui. Dan jika pemeriksaan melaporkan sebaliknya, maka permohonan dinyatakan ditolak. Dan terhadap permohonan yang diterima, Ditjen KI menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasa dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Lalu dapat diajukan permohonan banding kepada komisi banding apabila permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Ditjen KI berdasarkan alasan yang bersifat substansif. Lalu prosedur permohonan pendaftaran merek baru secara online, yang pertama itu bisa melakukan registrasi akun dulu di link tersebut. Lalu yang kedua itu kita bisa klik tambah untuk membuat permohonan baru, dan sebelum itu ada baiknya untuk pesan kode billing dulu di website simpaki.dgip.co.id. Lalu kita bisa lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki tersebut. Dan permohonan lalu selanjutnya bisa isi seluruh formulir yang tersedia dan melakukan pengunggahan data-data yang diperlukan untuk permohonan pendaftaran merek baru. Lalu jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya bisa klik selesai dan permohonan yang dikirim akan diterima oleh DJKI. Dan biayanya di sini sekitar 1.800.000 untuk umum, dan untuk UMK itu biayanya 500-an. Lalu yang selanjutnya itu adalah persyaratan pendaftaran merek baru di Indonesia. Dan persyaratan pendaftaran merek baru secara offline ini, permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Lalu yang kedua, nama lengkap, lalu kewarganegaraan dan alamat dari pemohon. Lalu yang ketiga itu nama lengkap dan alamat kuasa, dan yang selanjutnya apabila pemohon diajukan melalui kuasa,
Lalu yang keempat itu warna-warna. Apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna, lalu nama negara dan tanggal permintaan pendaftar merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dan selanjutnya surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Lalu yang kedua, fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila pemohon diajukan atas nama badan hukum. Lalu yang ketiga, fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila pemohon diajukan atas nama lebih dari satu orang. Lalu yang keempat itu surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Dan yang kelima, tanda pembayaran biaya permohonan. Dan yang keenam, 10 helai etiket merek ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm. Dan yang ketujuh, surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Lalu yang selanjutnya adalah persyaratan pendaftaran merek baru secara online. Yang pertama itu siapkan etiket juga atau label merek, lalu tanda tangan pemohon yang di-scan dan surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas yang asli, lalu ada juga surat pernyataan UMKM bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Yang 11 adalah prosedur pendaftaran merek internasional. Yang pertama ini, pemohon bisa mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional dengan syarat memiliki merek dasar berupa permohonan pendaftaran atau merek terdaftar di Indonesia. Lalu selanjutnya DJKI ini melakukan validasi dan sertifikasi permohonan pendaftaran merek internasional serta mengirimkannya ke WIPO. Lalu WIPO melakukan pemeriksaan formalitas, mencetakkan dan mengumumkan permohonan pendaftaran internasional dalam daftar registrasi. Lalu menerbitkan sertifikat pendaftaran dan mengirimkan pemohon tersebut ke negara tujuan. Lalu kantor negara tujuan ini ruang perlindungan permohonan pendaftaran merek internasional akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sesuai dengan UU Nasional Negara Tujuan dalam jangka waktu paling lama 12-18 bulan, dan pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kebanyakan negara tujuan yang tergabung dalam keanggotaan WIPO melalui Biro Internasional. Yang di sini permohonan internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan permohonan internasional ini diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris, dan berkas itu akan dikirimkan ke Biro Internasional di Genua, Swiss. Dalam mengisi formulir MM2 ini juga harus sesuai dengan data pada pengajuan permohonan merek nasional. Lalu di sini ada persyaratan pendaftaran merek internasional. Jadi syarat subjek yang dapat mengajukan itu menurut pasal 52 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis UU merek. Permohonan pendaftaran merek internasional hanya dapat dimohonkan oleh pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, lalu pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu syarat objek yang dapat diajukan adalah pengajuan permohonan internasional hanya dapat dilakukan jika pemohon telah memiliki permohonan atau pendaftaran secara nasional di DJKI sebelumnya, dan di pasal 52 ayat 3 UU merek.
Selanjutnya adalah merek yang tidak dapat didaftarkan. Yang pertama itu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan UUD, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dan yang kedua, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Lalu yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis, lalu memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Lalu yang kelima, tidak memiliki daya pembeda, atau yang keenam, merupakan nama umum atau lambang milik umum. Yang selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu permohonan merek yang ditolak. Next. Permohonan pendaftaran merek sering sekali terjadi penolakan. Terkadang para pemohon tidak tahu apa alasannya dan mengapa merek mereka ditolak. Oleh sebab itu, ketika mengajukan pendaftaran merek, para pemohon pendaftaran merek perlu mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan merek ditolak. Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut, yang pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Kelima, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang keenam, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, merupakan tiruan atau menyerupai tanda, atau cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Alasan-alasan tersebut tercantum juga di dalam Undang-Undang Merek. Oleh karena itu, pemohon perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar merek yang akan didaftarkan tidak ditolak. Dilansir dari laman Instagram resmi DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ini adalah yang bisa dilakukan jika permohonan merek mendapat usulan penolakan. Yang pertama, meyakinkan pemeriksa merek DJKI. Ketika mendapatkan usulan penolakan akan permohonan merek, tanggapi usulan tersebut dengan argumentasi atau bukti-bukti yang meyakinkan pemeriksa kalau permohonan merek Anda layak diterima. Yakinkan bahwa nama merek produk tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dan bahwa semua syarat sudah terpenuhi. Setelah melakukan tanggapan, pemeriksa merek DJKI akan langsung memeriksa ulang permohonan merek yang Anda lakukan. Yang kedua, ajukan banding, gugatan maupun kasasi. Jika setelah melakukan tanggapan dan merek masih mendapat penolakan, alias menerima penolakan definitif dari pihak pemeriksa DJKI, maka Anda bisa mengajukan banding. Permohonan banding ini bisa dilakukan ke Komisi Banding Merek DJKI. Pengajuan banding akan langsung ditanggapi oleh Komisi Banding Merek DJKI. Lalu kemudian petugas akan mengevaluasi keputusan DJKI sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU Merek, permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan merek kepada Komisi Banding Merek. Permohonan banding tersebut diajukan dengan menguraikan keberatan atas penolakan merek. Keputusan Komisi Banding maksimal 3 bulan setelah berkas diterima. Jika keputusan Komisi Banding tetap menolak merek, pendaftar merek dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 bulan setelah menerima berkas banding. Yang ketiga, maju ke Mahkamah Agung.
Jika kedua langkah di atas sudah ditempuh dan pengajuan merek masih mendapat penolakan, Anda bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengajukan banding atau kasasi ke Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Pengajuan ke jenjang ini adalah keputusan final yang harus diterima oleh kedua pihak. Apapun yang diputuskan oleh pengadilan, DJKI wajib menjalankan juga menerima. Next. Selanjutnya ada perlindungan hak merek. Mengenai perlindungan hukum merek yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, itu tergantung dari bagaimana sistem pendaftaran merek tersebut. Ada dua sistem pendaftaran merek, yaitu yang pertama, sistem konstitutif atau sistem atribut, yaitu memperoleh hak atas merek dengan pendaftaran merek tersebut pada kantor pendaftaran. Yang kedua, sistem deklaratif, yaitu memperoleh hak atas merek dengan pemakaian pertama merek yang bersangkutan atau terciptanya hak atas merek karena pemakai pertama suatu merek tidak didaftarkan. Pada sistem konstitutif atau first to file, pendaftaran merek merupakan kewajiban. Jadi, ada wajib daftar merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan pada sistem deklaratif atau first to use, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan. Jadi, tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran merek hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama yang bersangkutan. Pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan atau well-known trademark, juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur. Next. Berdasarkan pasal 1 UU nomor 14 tahun 1997 JO UU nomor 15 tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Depkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari negara melalui kantor pengadilan. Sedangkan merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan, maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan, maka kantor pengadilan akan memprosesnya. Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek, maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi pelanggar, akan dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda, sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 UU nomor 15 tahun 2001. Dan apabila terbukti secara sah, ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, baik pidana atau denda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi, perlindungan hukum akan diberikan oleh negara hanya kepada merek yang terdaftar saja. Next. Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek sah karena pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata, antara lain memenuhi unsur yang pertama, perbuatan melawan hukum, yang kedua, adanya kerugian, yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, lalu yang terakhir, adanya kesalahan. Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi, karena jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan yang melawan hukum, yaitu secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak. Selain itu, menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan, baik secara material maupun non-material, dengan adanya pelanggaran merek tersebut. Karena pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu kesalahan, maka apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek, sudah sepantasnya dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis perlindungan merek. Jenis perlindungan hak merek antara lain, yang pertama,
Perlindungan merek preventif. Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dirjen HAKI. Oleh karena itu, merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan nomor register tersebut terdaftar di Dirjen HAKI, maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari negara melalui undang-undang, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar secara preventif itu diatur dalam pasal 4, 5, 6, ayat 1 dan 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 adalah merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikat tidak baik. Kemudian, perlindungan preventif sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2001, yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini. Yang pertama, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Perlindungan merek preventif berdasarkan pasal 6 UU ayat 1 nomor 15 tahun 2001. Yang kedua, perlindungan merek represif. Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi negara melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar itu diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 UU Nomor 15 Tahun 2001. Juga diatur dalam pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Contoh perlindungan represif terhadap merek terdaftar atau sah itu ada dalam perkara pelanggaran merek sepeda motor Honda milik PT AHM, Astra Honda Motor yang dilakukan oleh PT Tosa Motor. Next. Lalu selanjutnya ada jangka waktu perlindungan merek. Tidak seperti perlindungan terhadap hak cipta, perlindungan terhadap merek tidak berlaku seumur hidup. Terdapat jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar. Jika jangka waktu perlindungan merek berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, merek tersebut dapat didaftarkan atas nama orang atau badan hukum lain. Perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU Merek, serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun, sejak tanggal penerimaan, bukan sejak merek dinyatakan terdaftar. Yang dimaksud tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, berupa yang pertama formulir permohonan yang telah diisi lengkap, yang kedua label merek, yang ketiga bukti pembayaran. Meskipun perlindungan merek hanya 10 tahun, namun pemilik merek dapat memperpanjang jangka waktu perlindungan selama 10 tahun lagi. Permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik oleh pemilik merek atau kuasanya dengan memakai bahasa Indonesia. Permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan pada saat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan, sampai 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir, yaitu 10 tahun. Jika permohonan perpanjangan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan berakhir, permohonan perpanjangan akan dikenai denda. Jika selama 6 bulan setelah jangka waktu perlindungan merek berakhir, yaitu 10 tahun Anda tidak melakukan perpanjangan, maka merek Anda tidak lagi menjadi milik Anda. Merek tersebut dapat didaftarkan oleh orang atau badan hukum lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada perpanjangan merek terdaftar. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek diperlukan bagi pemilik hak merek yang sudah mendapatkan sertifikat merek untuk memperpanjang waktu perlindungan mereknya, yaitu 10 tahun. Perpanjangan merek ini dapat dilakukan secara online melalui laman web, yaitu simpaki.dgip.go.id untuk memesan kode billing dan melakukan pembayaran, dan selanjutnya ke laman web merek.dgip.go.id untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Dengan melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek secara online, pemilik merek terdaftar akan diberi kemudahan dalam melakukan pembayaran, karena pembayaran dapat dilakukan di
4 bank yang terintegrasi dengan sistem informasi PNBP online, Simponi, dan Kementerian Keuangan Kemenko, serta pembayaran dapat dilakukan dengan semua sistem transaksi yang biasa berlaku di perbankan. Pengajuan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa perlindungan merek berakhir, dan paling lama yaitu 6 bulan setelah masa perlindungan merek berakhir dengan adanya denda atau sanksi atas keterlambatannya. Untuk tarikh perpanjangan jangka waktu perlindungan merek berbeda-beda berdasarkan kategori permohonannya, di mana hal ini diatur dalam Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2019. Selanjutnya ada penghapusan merek terdaftar. Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar ini bisa dihapus karena 3 alasan tertentu. Menurut UU Merek, suatu merek terdaftar dapat dihapus karena yang pertama, penghapusan dilakukan oleh pemilik merek. Berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Merek, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri. Permohonan penghapusan tersebut dapat diajukan sendiri atau melalui kuasanya. Selanjutnya yang kedua, penghapusan merek oleh pihak lain. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Merek, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak lain dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga. Selanjutnya yang ketiga, penghapusan merek oleh Menteri. Berdasarkan pasal 72 ayat 6 Undang-Undang Merek, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki persamaan dengan indikasi geografis. Yang kedua, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang terakhir, memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-menurun. Yang ke-19, selanjutnya ada prinsip perlindungan merek. Di sini prinsip perlindungan merek ada 5. Yang pertama yaitu merek yang dilindungi adalah merek yang telah terdaftar. Yang kedua, mulai perlindungan adalah semenjak filing date, yaitu tanggal yang tercantum dalam pendaftaran merek untuk pertama kali. Yang ketiga, pemilik merek memiliki hak eksklusif, di mana waktu perlindungan ini dapat diperpanjang. Yang keempat, hak merek ini dapat dialihkan melalui hibah, waris, wasiat, lisensi, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Yang terakhir, perlindungan merek tidak berlaku absolut, yang artinya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, moral, agama, dan ketertiban umum. Selanjutnya ada pembatalan hak merek. Pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran suatu merek dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan pembatalan jika merek tersebut sudah terdaftar. Gugatan pembatalan ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti pemilik merek, terdaftar, jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan sesuai dengan Perundang-undangan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, di mana gugatan ini dilakukan berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau 21 yang membahas mengenai merek yang ditolak, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Yang ketentuan pasal 20 tersebut telah diubah berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas merek yang tidak dapat didaftarkan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut.
Akan tetapi, gugatan pembatalan merek tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur etikat tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun terhadap putusan pengadilan niaga atas pembatalan merek hanya dapat diajukan ke kasasi ke Mahkamah Agung yang mana tidak mengenal upaya banding seperti pada proses peradilan pada umumnya. Nah, misalnya seseorang melakukan pengaduan ke polisi atau penyidik, di mana biasanya hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa mereknya sudah terdaftar terlebih dahulu. Lalu ada permohonan pendaftaran merek baru yang kemungkinan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Nah, si pelapor ini merasa yakin bahwa merek yang dimohonkan tersebut memiliki persamaan setelah ia mendapatkan informasi tentang pendaftaran merek tersebut. Maka sesuai pasal 99 ayat 2 huruf A Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran kelaporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, maka dari itu penyidiklah yang akan memeriksa kebenaran dari aduan si pelapor tersebut. Meski merek baru yang didaftarkan telah terdaftar, bukan berarti bahwa merek baru tersebut bisa lolos dari gugatan pembatalan hak merek yang telah diajukan oleh si pelapor. Selanjutnya adalah contoh kasus nasional. Yang pertama adalah kasus IKEA, yang mana merupakan kasus yang cukup ramai diperbincangkan, perkara antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Perkara yang bermula pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA terkait pembatalan merek IKEA untuk kelas barang 20 dan juga 21. Diketahui sebelumnya, Ratania telah mendaftarkan nama IKEA yang mana merupakan singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi atau IKEA pada Desember 2013. Sementara itu, IKEA Swedia sendiri merupakan singkatan nama dan asal pendirinya, yaitu Ingvar Kamprad and Farm Eintarit and Village Agunnaryd, dan didaftarkan pada tahun 2010 lalu. Berikut merupakan kasus kronologi antara Inter IKEA System dengan IKEA lokal, yang sebagaimana dirangkum oleh Detikcom dari siaran pers yang dilansir PT Hero Supermarket Tbk dan putusan MA. Pada tahun 2010, IKEA mengantongi sertifikat merek untuk 40 kelas, termasuk kelas 20 dan juga 21 yang dipermasalahkan. Kelas 20 yaitu untuk jenis barang atau jasa perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda-benda yang tidak termasuk dalam kelas lain yang terbuat dari kayu dan rotan. Sementara untuk kelas 21 yaitu untuk jenis barang atau jasa perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga dan atau dapur bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. Lalu pada 2012, Inter IKEA System BV melakukan registrasi ulang atas merek IKEA pada kelas 20 dan 21. Ada sertifikatnya terbit pada tahun 2014. Lalu di tahun 2013, gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Ratania Khatulistiwa menggugat Inter IKEA System BV untuk sertifikat tahun 2010. Selanjutnya, di tahun 2014, pada tanggal 17 September, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT Ratania terhadap IKEA, yang mana harus menghapuskan daftar merek untuk kelas 20 dan juga 21. Kemudian di tanggal 15 Oktober, IKEA membuka toko di Alam Sutra, Tangerang. Karena yang hanya dihapuskan hanyalah merek pada kelas 20 dan 21, sedangkan merek yang lain tidak bermasalah.
Lalu kemudian pertengahan 2015, MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MA tidak mencabut merek IKEA di Indonesia. Yang benar adalah MA menghapus registrasi tahun 2010 atas merek IKEA untuk kelas 20 dan juga kelas 21. Saat ini Inter IKEA System BV telah memegang sertifikasi merek IKEA yang diterbitkan oleh Dirjen Haki pada tahun 2014 berdasarkan registrasi ulang tahun 2012. Kata Director of PT Hero Supermarket Tbk IKEA Division, Mark Mege. Menurut Mege, Mahkamah Agung tidak mengalihkan kepemilikan merek IKEA ke pihak lain, namun hanya menghapus registrasi merek IKEA 2010 pada kelas 20 dan 21 sebagaimana pada poin pertama yang telah disebutkan. Dengan sertifikat merek IKEA tahun 2014, tahun 2014 pada kelas 20 dan 21 yang dimiliki oleh Inter IKEA System BV tersebut menjadi dasar bagi IKEA Indonesia untuk tetap beroperasi seperti biasa. Dalam putusan nomor 264 KPDT Sus HKI 2015, Majelis Hakim memenangkan pihak IKEA lokal yaitu PT Ratania yang berasal dari Surabaya. Mengapa? Karena hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku saat itu, di mana merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari daftar umum merek. Hal mana telah terbukti adanya dalam perkara Aquo, yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang atau jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama tergugat masing-masing telah tidak digunakan oleh tergugat selama 3 tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. Yang kedua adalah kasus sengketa merek Goto dengan Terbit Vintage. PT Terbit Finansial Teknologi menggugat Gojek dan Tokopedia sebesar 2,8 triliun rupiah atas penggunaan merek Goto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat telah menyidangkan sengketa merek Goto sebanyak 5 kali. Sidang terakhir berlangsung pada tanggal 28 Desember 2021 kemarin dengan agenda replik atau bantahan dari penggugat atas jawaban dari pihak tergugat. Seperti yang kita ketahui, merek Goto muncul pasca merger antara startup Gojek dan juga startup e-commerce Tokopedia yang resmi diumumkan pada Senin 17 Mei 2021. Kolaborasi antara dua perusahaan ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia. Sedangkan PT Terbit Finansial Teknologi sendiri adalah sebuah nama aplikasi di bidang jasa pengembangan perangkat lunak open source yang diadopsi oleh teknologi blockchain. Penggunaan merek Goto dituding melanggar hak penggunaan merek milik PT Terbit Finansial Teknologi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenhumkam, sejak 10 Maret 2020 hingga 10 tahun ke depan. Selanjutnya ialah kronologi sengketa merek Goto dengan PT TFT. Sengketa tersebut muncul karena pihak Terbit Finansial menganggap merek Goto, yaitu Goto dan Goto Finansial, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Goto milik penggugat. Dalam penelusuran bisnis, baik merek dagang Goto versi PT TFT maupun Goto dan Goto Finansial versi Gojek dan Tokopedia telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
PT Terbit kemudian melaporkan dugaan tindak pidana kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan nomor laporan LPB 5083X 2021 SPKT Polda Metro Jaya. Atas dasar pelanggaran tersebut, tindak pidana merek pasal 100 ayat 2 dan atau pasal 102 Undang-Undang 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan PT Karya Anak Bangsa atau yang biasa kita sebut Gojek sebagai terlapor ke-1 dan juga PT Tokopedia sebagai terlapor kedua. Berikut adalah tabel merek yang telah didaftarkan. Berikut perbedaan kapan merek tersebut sudah didaftarkan, dimohonkan, juga mendapat perlindungan. Untuk Goto dari Gojek dan Tokopedia sudah dimohonkan pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah mendapatkan perlindungan hingga 5 Maret 2031. Mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Merek didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2021. Sedangkan untuk PT Terbit Finansial Teknologi telah dimohonkan sejak tanggal 10 Maret tahun 2020 dan telah mendapatkan perlindungan hingga tanggal 10 Maret 2030. Dan juga merek ini baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei tahun 2021. Berikut adalah hasil putusan yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhukam RI mengabulkan permohonan merek Goto yang diajukan oleh Gojek. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniawan menjelaskan bahwa keputusan DJKI memberikan sebagian merek barang atau jasa pada Goto, pada Gojek, dan Tokopedia karena merek yang didaftarkannya itu berbeda dari PT Finansial Teknologi. Karena meskipun keduanya mendaftar di kelas barang atau jasa yang sama, yaitu kelas 42, namun tidak semua jenis barang dan atau jasa yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia untuk merek Goto dikabulkan. Hal tersebut didasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 20 dan 21, khususnya pasal 21 ayat 1 huruf A. Serta ada tanggapan dari Servasius Serbayamane selaku pengacara dari PT TFT menyebutkan dengan penggunaan nama yang hampir serupa, PT Terbit Vintage Teknologi mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah sebab banyak investor yang mengurungkan niatnya karena kesamaan merek dagang tersebut. Dan perlu diketahui dalam memberikan keputusan diterimanya suatu merek, tidak hanya menggunakan prinsip first to file, namun ada dua prinsip lain yang harus diketahui pemilik merek ketika merek tersebut telah terdaftar. Kaidah yang digunakan oleh DJKI dalam menyelesaikan proses permohonan merek berdasarkan prinsip yang terdapat di dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu ada prinsip first to file, prinsip teritorialitas, dan prinsip kekhususan. Prinsip teritorialitas hanya terbatas pada ruang lingkup negara di mana permohonan merek tersebut diajukan. Sedangkan prinsip lainnya adalah prinsip kekhususan bahwa perlindungan merek hanya diberikan untuk jenis barang atau jasa yang tercatat dalam sertifikat merek. Serta kaidah yang digunakan DJKI dalam jika pemilik merek ingin memperluas ruang lingkup jenis barang atau jasa yang tidak tercakup pada sertifikat merek, maka pemilik merek tersebut harus mengajukan permohonan baru. Sepanjang merek yang diajukan ke DJKI telah memenuhi kaidah tersebut, secara hukum tidak masalah dan dapat dilanjutkan ke proses pendaftarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Langsung saya lanjut saja ke yang terakhir, itu adalah contoh kasus internasional. Sebelumnya yang akan kita bahas di sini sebenarnya lebih kepada kasus trademark infringement, atau kita mungkin bahasa Indonesia menyebutnya dengan pelanggaran merek dagang seperti itu.
Itu biasa terjadi di perusahaan besar ataupun dengan perusahaan kecil ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi langsung saja kita lanjut. Yang pertama itu adalah LV atau Louis Vuitton dengan Louis Vuitton Duck. Untuk pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan profil perusahaan mereka berdua ya. Di sini, untuk pertama dari Louis Vuitton itu merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Prancis. Perusahaan ini adalah bagian dari grup Temui Hennessy Louis Vuitton LVMH. Produknya diiklankan berbagai negara dengan merek dagang tersebut. Selain nama Louis Vuitton sebagai merek dagang, inisial LV yang digunakan sebagai merek dagang sejak tahun 1890. LV memiliki desain kanvas dengan pola bunga dan inisial LV yang dikenal dengan sebagai monogram toilet dan digunakan sejak tahun 1896. Maksudnya monogram toilet ini yang pattern yang bunga-bunganya dan dengan variasi warna hitam seperti itu ya, yang biasa kita lihat di produk LV seperti itu. Dan untuk yang pihak kedua ini adalah Louis Vuitton Duck, yang dimana ini merupakan salah satu restoran ayam goreng fried chicken di Korea Selatan yang berbasis di Seoul, yang dimiliki oleh seorang pemilik yang bernama Kim. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih kepada isu pelanggaran merek dagang dari kasus tersebut ya. Yang pertama adalah penggunaan nama atau desain perusahaan yang tampak mirip sangat umum di pasar Asia. Bahkan telah terjadi peningkatan dalam kegiatan tersebut karena ekuitas merek yang sangat kuat. Dalam kasus ini, pemilik restoran ayam Kim yang namanya restoran Louis Vuitton Duck, selain hanya menghapus T, yang kalau Louis Vuitton itu kan dia double T ya, bisa dilihat di situ. Cuman kalau untuk yang Louis Vuitton Duck itu dia hanya menghapus T dan juga menambahkan Duck. Pemilik juga menggunakan monogram toilet serupa pada serbet makanannya dan kemasan makanannya, bungkus makanannya seperti itu. Pemilik restoran memainkan kata Korea Duck, yang secara harfiah berarti ayam utuh atau memilih untuk menamai hidangannya sebagai Louis Vuitton Duck. Seperti itu. Di situ kita bisa melihat bahwa memang kira-kira ada kesengajaan lah dari Kim itu untuk melanggar dari merek dagang yang sudah terdapat di LV itu sendiri ya. Selanjutnya kita akan membahas kepada analisis sebab pelanggaran merek terjadi. Yang pertama, berdasarkan dari pemaparan isu pelanggaran merek dagang ini atau pada kasus ini, bisa kita simpulkan bahwa Kim selaku pemilik Louis Vuitton Duck mengambil nama dan pengemasan brand terhadap tokonya dikarenakan tingginya persaingan di Korea Selatan itu untuk salah satu motifnya lah istilahnya. Hal ini dikarenakan inovasi teknologi di Korea Selatan yang sangat cepat. Hal ini juga merupakan permulaan yang mudah untuk mendapatkan perhatian publik dengan berkembangnya semua industri Korea Selatan. Ya daripada istilahnya si Kim ini berusaha dari start from zero, dia lebih baik, mending baik saya numpang aja deh, numpang nama sama LV seperti itu. Toh perusahaan saya kecil, mereka nggak akan notice bahwa saya ini telah melakukan pelanggaran merek seperti itulah istilahnya. Yang kedua adalah menganggap sepele dampak yang akan terjadi ketika terkena hukum. Ini masih berhubungan dengan tadi argumen saya, itu ada hal ini dikarenakan Kim berpikir bahwa brand resto ayam gorengnya tidak sebesar brand fashion dari Prancis tersebut. Yang dimana mereka memikir bahwa badan hukum nggak akan melihat saya, karena memang perusahaan saya itu nggak ada di radar mereka, karena bukan perusahaan yang skala besar ataupun dikenal oleh masyarakat seperti itu. Cuman saya tetap mengambil ciri khas merek dari mereka, dari LV ini untuk numpang pamor lah istilahnya, seperti itu. Yang ketiga adalah penggunaan sebagai kampanye pemasaran secara gratis. LV sendiri merupakan salah satu brand ternama yang dikenal di seluruh dunia, khususnya pada kalangan selebritis tentunya. Maka dari itu, hal ini dimanfaatkan oleh Kim untuk membesarkan nama brand triwannya tersebut dengan ketenaran LV. Ya otomatis kalau misalkan kita membeli ayam goreng, terus kemasannya LV, ya, padahal itu bukan LV, itu hanya tiruan atau KW. Tapi orang akan berpikir, wah gila, ini bakal apa ya istilahnya tuh harga diri atau pamor dari pembelinya itu naik lah secara drastis seperti itu untuk menaikkan nilai diri lah. Yang keempat adalah tidak beritikat baik. Hal ini dikarenakan Kim menyadari juga secara sadar ya, maksudnya tidak secara tidak sengaja, tapi mereka menyadari bahwa itu sangat melanggar dan juga menggunakan merek yang mirip LV untuk kepentingan memperoleh pangsa pasar. Yang dimaksudnya tidak beritikat baik ini, dia sudah tahu pasti betul bahwa kalau saya melakukan ini tuh salah, tapi dia tetap melakukannya mau nggak mau untuk keberlangsungan bisnis saya ke depannya seperti itu, agar terlihat lebih pamor, lebih famous
di mata masyarakat dan dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Oke, pasal yang terlibat pada kasus Louis LV atau Louis Vuitton dengan Louis Vuitton Duck. Di sini ada 3 pasal yang terlibat pada kasus ini, konflik ini ya istilahnya. Yaitu pertama adalah pasal 230 Undang-Undang Merek Dagang Republik Korea. Kejahatan pelanggaran. Setiap orang yang melanggar hak merek dagang atau lisensi eksklusif akan dihukum dengan hukuman penjara dengan tenaga kerja tidak lebih dari 7 tahun atau denda tidak lebih dari 100 juta won. Yang kedua adalah pasal 7 ayat 10 Undang-Undang Merek Dagang Republik Korea yang berbunyi setiap merek dagang yang dikhawatirkan menimbulkan kerancuan dengan barang atau jasa orang lain karena merek tersebut sangat dikenal di kalangan konsumen untuk menunjukkan barang atau jasa orang lain. Dan yang terakhir adalah pasal 7 ayat 12 Undang-Undang Merek Dagang Republik Korea yang berbunyi setiap merek dagang yang identik atau mirip dengan merek dagang atau dalam kurung tidak termasuk dengan indikasi geografis apapun yang diakui sebagai indikasi barang orang tertentu oleh konsumen di dalam atau di luar Republik Korea dan yang digunakan untuk tujuan yang tidak dibenarkan seperti memperoleh keuntungan, menimbulkan kerugian pada orang tertentu. Jadi itulah pasal yang terlibat ya untuk menyelesaikan kasus ini antara kira-kira siapa yang berhak memenangkan kasus ini, apakah LV atau Louis Vuitton Duck, seperti itu. Lantas penyelesaiannya untuk sesi terakhir ini adalah Pengadilan Seoul, Korea Selatan memberikan putusan. Ini dikenakan dengan 1.250 Korea won pada Kim untuk pelanggaran merek dagang. Dia mengubah namanya menjadi Cha Louis Vuitton Duck. Ini adalah kesalahan yang besar dan pengadilan menganggapnya sebagai ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan dan oleh karena itu pemerintah itu memerintahkan restoran untuk membayar 12.750 Korea won sehari kepada merek fashion Prancis tersebut selama 29 hari. Yaitu sampai tanggal nama yang diubah ditampilkan. Jadi total denda dari kasus ini itu adalah 14,5 juta Korea won, sekitar 10 INR. Diperintahkan untuk dibayarkan. Oke, untuk yang kedua, di sini ada kasus namanya Starbucks versus Obsidian atau Fredocino di sini ya, lebih tepatnya. Di sini ada perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi Amerika, Starbucks Corporation, didirikan di Seattle, Washington pada tahun 1971. Perusahaan ini memiliki lebih dari 30.000 situs di seluruh dunia pada awal 2019. Dan pada 2016, di sini Starbucks menggugat perusahaan induk Coffee Culture Cafe di New York pada 2008 karena memperkenalkan minuman yang disebut dengan Fredocino. Pada tahun 2016, Starbucks menggugat perusahaan induk ini, Cafe Culture New York, karena meluncurkan minuman yang disebut dengan kebingungan di pasar atau market confusion seperti itu. Dokumen pengaduan mengatakan bahwa minuman tersebut tidak hanya terlihat mirip dengan cappuccino, tapi struktur dan juga warnanya itu terlalu mirip dengan si frappuccino ini yang menjadikan terjadinya ekuitas merek seperti itu. Sejak 1991, Starbucks dan pendahulunya yang tertarik dan memulai menggunakan nama frappuccino untuk hal-hal yang berhubungan dengan produk kopi dan minuman lainnya. Berarti bisa kita asumsikan di sini bahwa Starbucks memang sudah mengincar dan sudah ingin mematenkan dari kata-kata merek frappuccino ini. Yang poin kedua adalah berdasarkan dengan dokumentasi yang terdapat di dalam Exhibit A di Pengadilan Kabupaten Amerika, Starbucks memiliki banyak registrasi yang dikeluarkan oleh US Patent and Trademark Office untuk merek frappuccino. Poin ketiga, Starbucks memiliki satu-satunya merek FRCCENO ya, yang saat ini terdaftar di US Patent and Trademark Office, yang dimana itu kata-kata tersebut itu sudah dipatenkan oleh Starbucks. Otomatis jika ada yang menggunakan itu maka akan jatuhnya melanggar merek dagang.
Yang poin keempat adalah nomor pendaftaran 1.745.953, yang kedua 2.148.066, yang ketiga 3.080.371, dan 3.535.367 adalah sah dan masih berlaku dan tidak dapat disangkal di bawah Undang-Undang 15 USC 1065. Dan oleh karena itu merupakan bukti konklusif dari hak Starbucks dengan merek Frappuccino yang dicakup pada pendaftaran tersebut. Dan ini adalah bukti nomor registrasi ya, pendaftaran paten dan merek dagang Frappuccino berdasarkan dari report yang ada di report komplain pada tahun 2016, yang dimana itu berisi tentang semua evidence dan semua trial yang sudah dilakukan oleh Starbucks dan juga Obsidian seperti itu. Dan ini bisa dilihat bahwa semua merek yang diajukan di sini ini adalah Frappuccino semua ya. Yang tadi sudah disebutkan 1745, 2148, 3080, 3535. Bisa dilihat di sini bahwa untuk yang pertama itu dia barang jasanya mereknya lebih kepada minuman kopi untuk dikonsumsi di dalam ataupun di luar lokasi. Yang kedua, itu Frappuccino digunakan sebagai susu ataupun susu dengan berbagai varian rasa, minuman makanan berbahan dasar susu, minuman ringan non-karbonasi. Yang ketiga itu adalah merek Frappuccino untuk restoran, kafe, kafetaria, bar makanan ringan, bar kopi, dan juga kopinya itu sendiri. Yang keempat, Frappuccino di sini digunakan sebagai kopi, teh, kakao, minuman espresso, minuman dibuat dengan bahan dasar kopi, teh, espresso, kopi siap minum, es krim, milkshake, dan juga cemilan beku lainnya. Pasal dan undang-undang yang terlibat pada kasus ini, yaitu ada Lanham Act, yang di sini namanya Lanham Act. Ini adalah sebenarnya lebih kepada undang-undang yang bersistem nasional yang mengatur tentang registrasi hak merek kepada pemilik dan juga mengurus tentang jika misalkan ada pelanggaran hak merek terkait dengan kepemilikan hak merek yang dimiliki oleh pemilik tersebut dan juga kepemilikan dengan merek lainnya seperti itu. Itu sebagai overview saja. Di sini yang pertama yaitu ada undang-undang berdasarkan dari dilusi merek dagang federal di bawah 15 USC 1125 paragraf C, pelanggan merek dagang terdaftar di bawah 15 USC 1141, pelanggaran merek dagang persaingan tidak sehat dan penunjukan asal yang salah di bawah 15 USC 1125A, dan yang terakhir ada pemasaran palsu di bawah 15 USC 1125A. Yang selanjutnya ini adalah kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan aktivitas Obsidian yang melanggar hukum ini. Starbucks baru-baru ini mengetahui bahwa lokasi budaya kopi atau kultur kopi telah menawarkan lini minuman kopi beku dengan nama Freddoccino. Minuman Freddoccino Obsidian seperti minuman Frappuccino, Starbucks, tersedia dalam berbagai rasa dan tersedia dengan krim kocok dan topping sirup berbagai macam rasa. Yang untuk poin kedua, merek Freddoccino mirip dengan tanda Frappuccino, terkenal dengan Starbucks dalam penampilannya, suaranya, konotasinya. Keduanya dimulai dengan FR, berisi 4 suku kata, diakhiri dengan CCINO, dan membangkitkan minuman kopi dingin yang terinspirasi dari Eropa. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini saja sudah kelihatan bahwa Obsidian ini sudah salah ya istilahnya untuk mendaftarkan nama Freddoccino, yang dimana FR dan CCINO itu sudah dimiliki merek dagangnya oleh si Starbucks. Untuk poin ketiga itu adalah dari perusahaan Obsidian menampilkan simbol merek dagang terdaftar dengan Freddoccino-nya. Hal ini dapat dilihat baik di situs webnya, yaitu di Coffee Culture Cafe, dan setidaknya beberapa di tokonya ya, di toko budaya Kultur Coffee AS, meskipun tidak memiliki pendaftaran merek dari kantor Amerika Serikat untuk merek Freddoccino. Jadi hanya sekedar dari webnya aja dan beberapa tokonya, tapi nggak official dari Amerika Serikatnya seperti itu. Dan yang terakhir ini ada tuntutan Starbucks untuk Obsidian. Setelah mengalami beberapa tuntutan dan juga beberapa gugatan yang diajukan selama persidangan dimulai, dan ini adalah hasil akhir dari
tuntutan Starbucks untuk Obsidian terkait dengan tindakan yang sudah pelanggaran yang sudah dilakukan seperti itu. Ada beberapa poin. Di sini yang pertama, Starbucks memerintahkan Obsidian untuk membayar ke Starbucks semua keuntungannya, keuntungannya dan juga keuntungan yang diperoleh dari tindakan yang dituduhkan di sini sesuai dengan 15 USC 117. Yang kedua, memerintahkan agar Obsidian membayar Starbucks kerusakan yang diderita Starbucks. Yang ketiga, memerintahkan agar Obsidian membayar ganti rugi yang ditingkatkan kepada Starbucks sebagaimana ditentukan oleh 15 USC. Memerintahkan agar Obsidian membayar bunga penilaian atas kerusakan Starbucks sebagaimana ditentukan oleh 15 USC 117 dan hukum lain yang berlaku. Yang selanjutnya itu lebih memerintahkan agar Obsidian membayar biaya tindakan ini sebagaimana ditentukan oleh 15 USC 117 dan hukum lain yang berlaku. Memerintahkan agar Obsidian membayar biaya pengacara Starbucks yang ditentukan oleh 15 USC 117 dan hukum lain yang berlaku. Seperti itu. Jadi memang Obsidian ini banyak ya tuntutan yang harus dibayar oleh Starbucks hanya karena perkara FR dan CC Inno saja. Tapi itu merupakan memang pelanggaran merek dagang yang sudah terjadi, yang sudah populer lah istilahnya di dunia internet seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari kami harap kalian untuk semua teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari pemaparan yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.